Baik, Ibu. Walaupun cuaca tidak mendukung, kita harus tetap semangat. Sebelum kita belajar, silakan dipimpin dulu ketua kelasnya, kita berdoa dulu. Semua siap. Berdoa mulai. Dua
Jadi yang namanya struktur sosial itu adalah tatanan yang ada di dalam masyarakat. Nah, kemudian ada hubungan timbal balik antara status dengan masyarakat. Nah, kamu masih ingat apa itu status kemarin? Dia menunjukkan kecepatan atau posisi seseorang satu kelompok. Oke, ada tempat atau posisi seseorang. Kemudian peran itu apa kemarin? Hal yang merupakan aspek dinamis dari satu kedudukan. Masih ingat kamu kemarin itu kasih contoh itu ada pangeran. Pangeran itu dia mendapatkan status melalui apa kemarin? Melalui keturunan. Oke. Kemudian ada Soekarno dan Hatta, pahlawan. Mereka mendapat julukan farmasi. Nah, julukan itu statusnya itu diperoleh dari pemberian. Masih ingat kemarin ada melalui kelahiran, pemberian, kemudian ini. Nah, kemarin untuk contoh Bobby ya. Bobby dia pengen jadi tentara. Dia sekolah dulu ikut pelatihan tentara. Tapi dia mendapatkan status tentara itu melalui usaha. Berarti ada 3 kemarin ya. Ya, Fauzan? Ya, Bu. Baik-baik untuk Fauzan. Oke, berarti kamu masih ingat struktur kemarin apa, kemudian status kemarin apa, dan kemudian bagaimana cara memperoleh status. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita menyimpulkan bahwa dari struktur sosial itu di dalam masyarakat itu ada penggolongan. Salah satunya adalah diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial itu apa? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kamu mengetahui konsep diferensiasi sosial, kemudian apa saja bentuk-bentuk dari diferensiasi. Nah, coba kamu perhatikan siapa yang bisa menyimpulkan dari gambar. Apa yang kamu lihat dari gambar di depan? Beragam budaya. Apa? Beragam budaya. Ini di mana ini? Di Indonesia. Beragam budaya dari berbagai provinsi. Oke, berarti beragam budaya. Selanjutnya, ini dia diferensiasi sosial. Siapa yang bisa baca apa itu diferensiasi sosial? Silakan Mina. Diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya atau sejenis. Nah, berarti ada klasifikasi penggolongan terhadap perbedaan. Nah, tadi kan ada gambar. Gambar itu kan berbeda tuh. Bermacam apa tadi? Katanya gambar tadi berbagai macam budaya. Nah, berarti itu adalah berbeda. Berarti yang berbeda itu tertentu yang biasanya sejenis. Berarti kamu tahu konsep vertikal dan horizontal? Kalau yang horizontal itu gimana ya garisnya? Yang horizontal lurus ya, sejajar begini ya. Nah, berarti itu adalah diferensiasi sosial. Kemudian ciri dari diferensiasi. Ada ciri fisik, kemudian ada Ciri budaya dan ada ciri sosial. Kamu ingat ya, ciri dari diferensiasi itu ada 3. Kalau yang ciri fisik itu menurut kamu yang mana? Fisik dengan budaya. Satu-satu, ibu pengen satu yang fisik. Kalau yang fisik itu gimana? Disertai dengan perbedaan ciri tertentu. Saja, siapa yang bisa kasih contoh? Iya, perbedaan warna kulit. Kemudian apa lagi? Siapa yang bisa kasih contoh? Bentuk tubuh. 5, besar. Kasih contoh. Bentuk mata juga. Kemudian apa lagi? Bentuk rambut. Oke. Tapi yang di belakangnya paham nih. Paham. Yang lainnya mau dengarkan. Paham. Ini dia. Ciri dari bentuk fisik ya. Kemudian dari ciri budaya. Ada tambahan ini.
Tapi benar ya yang kamu sebutkan tadi. Kemudian ini dia yang ciri budaya. Nah, ini dia. Berarti gambar yang Ibu tampilkan tadi itu adalah ciri diferensiasi berdasarkan budaya. Ini dia. Ada pandangan hidup, nilai, norma, sistem kelembagaan. Oke, selanjutnya ini ada ciri sosial. Silakan kamu baca ciri sosial itu. Ya, Wenda. Ciri sosial, perbedaan pekerjaan sehingga berbeda cara pandang, pola perilaku dalam masyarakat, perbedaan peran, prestise dan kekuasaan. Nah, jadi jelas ya, gampang. Oke, jelas. Nah, berarti itu dia yang ciri sosial. Ini dia. Nah, untuk tugas hari ini, Ibu ada memberikan tugas ke kamu, tapi dengan cara berkelompok. Nanti Ibu akan menanyakan sebuah video. Nah, kita bagi kelompok aja ya. Oke, berarti yang kelompoknya bagi dulu. Ya. Tunggu, sebutkan tadi ada. Ingat kamu kelompoknya yang mana? Silakan dulu bagi kelompok satu tadi. Nah, ini dia. Yang kelompok satu ya ada Rindu, Melia, Tiara, Arif, sama Nur Aziza. Yang kelompok dua ada Ahmad Rizi, Aditri, Vina, Siska, sama Robi. Nah, kelompok tiga ada Ginta, Amelia, Wenda, Aldi, dan Jamal. Kelompok 4 ada Tina, Desi, Alim, Alan, dan Lima. Kelompok 5 ada Fauzan, Indah, Bintang, Alim, dan Reza. Nah, yang kelompok 1 silakan duduk di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Filmnya mengisahkan tentang toleransi dan keragaman di sebuah lingkungan masyarakat, di mana ada sebuah keluarga kecil yang hidup dengan perbedaan keyakinan di mana mereka tak saling mengenal. Meskipun begitu, konflik yang menarik dari manusia dan
Inilah yang menjadi tanda-tanda. Berikut yang pertama adalah unsur-unsur multikultural yang membangun. Dalam seni diperlihatkan dua orang yang sedang melaksanakan ibadah masing-masing secara berhubungan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hal ini menunjukkan toleransi yang sangat besar di antara sesama manusia. Dalam seni ini diperlihatkan ibunya yang seorang Kristiani membolehkan anaknya untuk belajar mengaji klasik, mengantar dan menjemputnya. Dalam seni ini menunjukkan hubungan seorang yang bukan seorang muslim menuntut pegawainya untuk segera melaksanakan sholat. Dalam seni ini diperlihatkan seorang pemuda muslim yang akan menanyakan kepada Yesus kepada Ustaz apakah hal tersebut dibenarkan. Ustaz menjawab, itu kan hanya sisirnya. Sekarang yakin bisa menjaga hati dan keimanannya hanya untuk kemaslahatan Allah, maka insya Allah hal tersebut tidak apa-apa. Dalam scene ini menggambarkan seorang wanita yang sedang memberikan makanan kepada para pangeran pementasan drama di dalam gereja. Dan wanita tersebut melarang salah satu aktor yang beragama Muslim untuk memakannya dahulu karena menghormati kaum Kristiani yang sedang berpuasa. Dalam menit ke-52:46 detik, King Banser Nahdlatul Ulama menjaga keamanan di luar gereja karena kaum Kristiani sedang melaksanakan Jumat Agung. Hal ini menunjukkan toleransi yang sangat amat tinggi. Dalam scene ini menggambarkan sikap seorang pastor yang sedang melerai konflik dalam pemeranan Yesus yang diperankan oleh seorang muslim. Dalam hal ini menggambarkan pemilik restoran Cina menasihati anaknya yaitu Indra untuk menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa dengan cara menutupi tirai pada luar restoran dan juga tidak memasak masakan babi selama 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Dalam bagian ini ada seorang lelaki yang memakai kostum Santa Claus. Dia adalah seorang yang beragama Muslim. Ia berniat untuk membantu orang tua yang sedang berada di rumah sakit dengan cara menghibur anak itu dengan memberi kado yang telah disiapkan orang tuanya. Dalam bagian ini diperlihatkan seorang dokter yang bernama Salah sedang menjaga gereja. Dalam penjagaan ini dia menemukan sebuah kotak dan ternyata isinya adalah bom. Lalu ia berjaga sebuah menjadi kerumunan anak dan bom tersebut meledak di belakang. Dia berkata untuk menyelamatkan siapa yang berada di rumah tersebut. Oke, yang kedua ialah unsur-unsur multikultural yang dimainkan dalam film tanda tanya. Dalam scene ini diperlihatkan beberapa kaum muslimin dan juga Hendra sedang bertengkar. Hal itu disebabkan sebelumnya Hendra mencapai kaum muslimin sebagai terorisme. Itulah yang menjadi pemicu awalnya pertengkaran tersebut. Dalam scene ini antara konflik drama bernama Yesus dalam drama yang Agung adalah seorang yang beragama Islam. Dengan itu beberapa hal tersebut sama saja dengan mencerminkan Tuhan Bapa. Dalam menurut Quran yang satu dan antara satu sama
Dalam scene ini ditunjukkan bahwa Hendra sedang mendekati semua yang berada di luar istrinya, dan hal tersebut tidak menunjukkan toleransi kepada anak asuh yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dalam dalil ini memperlihatkan Hendra sedang membuka responnya pada hari kedua setelah Lebaran. Pada saat itu orang yang beberapa kaum sebenarnya melakukan penanganan makanan tersebut dengan menyebabkan banyaknya kerusakan juga korban. Film diakhiri dengan masuknya Hendro ke dalam agama Islam, dan yang semula pasar baru sekarang dinamai Pasar Soleh. Itu pun bisa saya bawakan mengenai unsur-unsur multikultural. Baik, buat dirinya saya mohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah kamu lihat kan videonya? Berarti udah kamu lihat videonya, kemudian Ibu harapkan kamu jawab pertanyaannya sesuai dengan yang ada di AKPD. Nah, di sini kan di AKPD-nya ada yang pertama ya. Di sini ada menonton video. Berarti udah kamu lihat. Kemudian setelah menonton video, kasihlah masalah yang terdapat. Apa saja masalah yang terdapat dalam gambar dalam video yang Ibu tampilkan tadi. Nah, silakan kamu baca di buku referensi, kemudian kamu diskusikan dengan teman kelompok. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Silakan berujar. Nah, silakan didiskusikan. Ya, di situ terdapat kita kan bentuk-bentuk dari diferensiasi. Kemudian apa saja bentuk-bentuk diferensiasi yang ada kamu lihat di tayangan video tadi. Nah, diferensiasi itu kan perbedaan-perbedaan. Kita menemukan bentuk-bentuknya apa saja. Makanya dari sengaja Ibu tidak kasih tahu. Kamu menemukan sendiri bentuk-bentuk diferensiasi apa saja yang terdapat di video yang ditayangkan tadi. Nah, silakan kamu cari di buku paket itu ada, di referensi juga ada. Silakan didiskusikan ini. Dari video tadi.
Setelah mengamati video identifikasi, masalah yang terdapat pada web tersebut adalah permasalahan yang terjadi adalah kejadian tentang perbedaan agama yang ada di wilayah yang sama. Setelah identifikasi lakukan diskusi terhadap permasalahan tersebut, hakikat yang mencolok mengenai konflik umat beragama adalah ketika Soleh bersama serombongan kaum muslim melakukan tawuran milik Rasul yang tidak memberikan
bulan puasa. Setelah melakukan itu kelompok perhatian diri berdasarkan perbedaan kesimpulan dalam video tersebut terdapat dua etnis yaitu etnis Tionghoa dan etnis Jawa. Dua terdapat perbedaan dan disusun dalam tokoh-tokohnya. Satu, Samsun yang berasal dari etnis Tionghoa yaitu etnis minoritas yang mempunyai kekuatan pimpinan di bidang rohani dan memeluk agama Hindu. Dua, Hen atau Hendra yang berasal dari etnis Tionghoa yaitu anak dari Samsun yang berproses mencari keyakinan agama. Awalnya mengikuti ritual keagamaan menuju Sedayu dan akhirnya memeluk agama Islam. Tiga, Menu yang berasal dari etnis Jawa dan agama Islam. Dia adalah istri dari Soleh, pernah menjalin hubungan dengan dekat dengan Mingken, yaitu anak dari Tan Samsun yang berbeda agama. Empat, Soleh yang berasal dari etnis Jawa dan memeluk agama Islam, suami dari Menu. Lima, Rika yang berasal dari etnis Jawa dan berproses pindah keyakinan dari agama Islam ke Katolik, berhubungan dekat dengan Sia. Enam, Surya yang berasal dari etnis Jawa yang memeluk agama Islam dan berhubungan dekat dengan Isa dan anak tunggalnya. Dapat dikarenakan Surya adalah satu contoh sedikit. Tan Samsun sebagai pemilik restoran menghargai agama Islam yang sedang menjalani ibadah puasa dengan cara menutup kekerasannya. Dua, dan paling negatif hanya mementingkan agamanya sendiri tanpa menghargai agama orang lain. Demikianlah hasil diskusi kami. Apakah dari kelompok lain ada bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Itu adalah hasil dari diskusi mereka. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini berapa? Ada berapa saja toko yang ada dalam video? 6. Ada berapa saja? Coba sebutkan saja. Satu, yang kedua, Ini sekarang. aduh, Iya, satu. yang kedua, dua, Vincent atau Hendra, tiga, Minu, empat, Soleh, lima, Rika, dan enam, Surya. Betul. Oke. Itu saja. Yang kelompok lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jadi mereka mengidentifikasi permasalahan yang ada di video tersebut. Pertama ada konflik katanya. Ya, ada yang berkelahi antara Muslim dengan Kristen, atau yang berketurunan Tionghoa dengan. Nah, jadi itu ya kajiannya. Kemudian yang pertanyaan juga ada berapa? Tadi kelompoknya. Oke. Nah, dari kelompok lain ada pertanyaan? Nah, kalau tidak silakan kembali ke tempat. Kita ada lagi pertanyaan apa hasil dari diskusi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kasih ampun dulu. Itu penampilan dari kelompok 2 ya. Kemudian kelompok berapa lagi? Mau tampil kelompok 1. Kelompok 1 ada kelompok 4. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 aja dulu. Dan silakan kelompok 5. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya seputar mungkin organisasi sosial. Dan silakan disimakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang kedua. Masyarakat Jawa seperti Indonesia Kristen dengan segala konflik. Masalah yang terdapat pada film tersebut antara
mengurangi konflik umat beragam tentang restoran milik Sun yang tidak memberi libur lebaran bagi karyawan dipimpin oleh Hendra. Setelah identifikasi bukanlah diskusi dengan masalah tersebut yang dibacakan oleh Alim. Nah, yang lain? Permasalahan tersebut terjadi karena Soleh bersama rombongan kaum muslim menghancurkan restoran milik Tan Sun. Karyawan tidak diperbolehkan ada jeda waktu untuk salat. Pada waktu bulan puasa hari tirai-tirai penutup restoran dicopot oleh Hendra karena dianggap membuat sepi pelanggan. Dan Hendra juga memotong cuti libur lebaran yang biasanya 5 hari sekarang menjadi 1 hari. Dan Soleh naik hitam yang mengajak teman-temannya meminta keadilan dan toleransi pada Hendra dan keluarganya. Setelah melakukan diskusi kelompok, presentasi hasil diskusi tersebut di depan kelas. Kesimpulan akan dibacakan oleh Fauzan Afdal. Di Indonesia memiliki banyak perbedaan ras dan budaya seperti Pulau Jawa, Sunda, Jawa, Tengger, dan lain-lain, Pulau Sumatera, Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu, Melayu, dan lain-lain, Pulau Kalimantan, Dayak, Banjar, Pulau Sulawesi, Bugis, Makassar, Toraja, Minahasa, Tori-Tori, Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Bima, Lombok, Flores Timur, dan lain-lain. Dampak-dampak diferensiasi sosial. Dampak positif, perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan akan membawa dampak positif, yaitu sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan modal dalam pembangunan. Dampak negatif, sebagai pemicu integrasi sosial. Jika tiap kelompok yang berbeda saling mengedepankan kepentingan kelompoknya dengan menyampaikan keberadaan kelompok sosial lainnya. Sabar. Itulah hasil diskusi kami. Itu hasil diskusi dari kelompok 5. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Satu-satu ya. Ya. Menyimak dua. Oke. Siapa dulu? Adi dulu. Kamu. Adi. Dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 apa pertanyaannya? Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 5. Jelaskan dampak diferensiasi sosial dalam pilihan tersebut. Nah, maksudnya dampak dari diferensiasi tadi. Kemudian apa yang terjadi dalam pilihan yang guideline yang ditanyakan tadi? Apa saja yang terdapat permasalahannya? Ya, Mau positif negatifnya juga. tadi dia dampak yang benar positif. Dampak negatifnya apa yang terjadi pada video itu maksudnya. Oke, silakan simak jawaban Simak, ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya. Silakan. tentang dampak diferensi sosial. Dampak positifnya perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan akan membawa dampak positif, yaitu sebagai kekayaan budaya yang dapat dijadikan modal dalam pembangunan. Dampak negatifnya adalah sebagai pemicu di antara sosial kita, tiap-tiap kelompok yang berbeda saling mengandalkan kepentingan kelompok yang mengabaikan keadaan kelompok sosial lainnya. Apakah benar? Benar. Nah, lagi Ada yang mau menambahkan? sudah. Pertanyaan dari kelompok 3, diferensi sosial apa yang terjadi dalam video tersebut? Ya, diferensiasi sosial apa saja yang terdapat pada video itu pertanyaan dari kelompok. Bagus sekali kelompok 3 ya. Oke, silahkan dijawab.
Ya, ada 3 di sana. Ada etnis, ada apa tadi? Profesi. Profesi. Oke. Nah, wasilah jawabannya? Cukup. Ada pertanyaan apa lagi? Tidak, kalau tidak, silakan tutup dan kembali ke tempatnya. Sekian hasil diskusi kami. Ya, kalau ada salah, mohon maaf. Karena setiap manusia ada salah. Oke, jadi kelompok 2 dan 5 udah. Kelompok 3 Satu dulu. kelompok 3 nya kelas 3 ya. Baru kelompok 3, baru kelompok 1, baru nggak apa-apa, karena kondisi. Ya enggak. Dan jadi ini sama ya. Mau kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti. Karena kalau simak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Pertanyaan pertama, identifikasilah masalah yang terdapat dalam video tersebut. Masalah yang terdapat dalam video tersebut adalah kelompok masyarakat yang jauh dari persamaan keyakinan tumbuh di satu lingkungan yang sama antara etnis Tionghoa dan etnis Cina yang terkadang memunculkan keributan. Selain diskusi dan selain diskusi dengan teman-teman terhadap permasalahan tersebut, konflik pertikaian antaragama tentang perbedaan budaya, stilistik dan sosial. Tetapi gambaran video tersebut terjadi toleransi yang berubah berdasarkan kepercayaan di diferensi agama terjadi sangat kuat walaupun kadang menimbulkan konflik. Kesimpulan dari video tersebut, kita sesama umat beragama harus memiliki toleransi yang kuat, tidak membeda-bedakan keyakinan, tidak boleh menilai buruk agama orang lain. Jika toleransi terjalin hubungan yang kuat, maka akan terdapat persatuan. Akibat perbedaan agama dan kurangnya toleransi menyebabkan terjadinya permusuhan, perkelahian. Terdapat 3 diferensi sosial: diferensi suku bangsa, diferensi agama, dan diferensi profesi. Sekian dari diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada ya. Apa saja konsekuensi dari diferensiasi sosial? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Konsekuensi dari diferensi sosial yang terdapat dalam video tersebut tidak adanya kurangnya toleransi antar umat agama yang menyebabkan permusuhan. Apakah itu jawabannya? Kelompok 1 boleh menambahkan. Ya, coba diulangi lagi pertanyaan dari kelompok 1 apa? Apa saja konsekuensi dari diferensiasi sosial dalam video tersebut? Konsekuensi dari diferensiasi. Apa konsekuensinya? Ada perbedaan, kurang toleransi, terus ada yang pertikaian akibat terjadinya pertikaian akibat perbedaan tersebut. Ada yang mau menambahkan? Katanya dari kelompok 1 konsekuensi dari diferensiasi. Ada berapa konsekuensinya? Ada berapa? 5. Siapa yang
Maka bisa jawab. Ya, ada yang mau silakan di kelompok ada. Oke, silakan disimakkan kelompok 1. Konsekuensi diferensiasi sosial yaitu interaksi sosial dan akulturasi. Ya. Berarti ada berapa? Ada 2 dari konsekuensinya. Yang pertama ada interaksi, kemudian ada akulturasi. Nah itu dia, ya konsekuensinya. Oke, ada pertanyaan Ada lain dari kelompok lain ada nomor 81 pertanyaan lagi. Minimal 2 pertanyaan ya. Ini udah berapa? Kami dari kelompok Oke, silakan. Apa saja contoh-contoh dari definisi yang terdapat di film tersebut? Contohnya. Contoh apa? Contoh dari definisi yang terdapat di film tersebut. Contoh dari Diferensiasi. apa saja contoh dari diferensiasi yang ada di video tadi? contohnya diferensi agama, Katsun yang beragama etnis Tionghoa, Manus yang beragama Islam, dan Hendra yang beragama Tionghoa. Tionghoa itu suku atau agama? Suku. Agama. Ya, agamanya mau suku. Ya udah, disimak enggak? Simak. Udah betul. Diferensi profesi, Stan Katsun yang pemilik restoran, Menuk sebagai karyawan ya restoran, dan Hendra sebagai penerus restoran Katsun. Jadi ada profesi itu ya. Kemudian diferensiasi etnis sama suku. Etnis apa yang ada di video yang ditanyakan tadi? Yang lain kamu simakkan ya. Etnis Tionghoa, etnis Kristen, etnis Jawa. Oke, silakan. Ya, ada 2. Ada etnis Jawa dan kemudian ada Jawa. Kalau kamu bedakan yang mana yang diferensiasi agama, mana yang diferensiasi etnis. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa kelompok lagi? Ada 2 lagi ya. Nah, kelompok yang pertama. Kelompok apa lagi selanjutnya? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Dan silakan ya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Bidang Media, Cara Kita, dan Mahasiswa. Berdiri dengan di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah mengamati video, identifikasilah masalah yang terdapat pada video tersebut. Yang pertama, konflik yang terjadi dalam toleransi beragama. Konflik agama yang terjadi karena awalnya orang Tionghoa mengatakan Muslim sebagai teroris dan orang Muslim mengatakan Cina bermata sipit, maka terjadilah perkelahian. Yang kedua, diferensiasi berdasarkan agama yang saling berdampingan. Ada agama Islam, Konghucu, Kristen, dan Katolik. Ketiga, diferensiasi berdasarkan etnis. Ada Tionghoa dan Jawa. 4, diferensiasi berdasarkan pekerjaan atau profesi. Katsun sebagai pemilik restoran, Menuk sebagai karyawan restoran Katsun. Yang kedua, setelah identifikasi, lakukanlah diskusi dengan bermanu terhadap permasalahan tersebut. Jangan belajar.
akan dijadikan sebagai penghalang untuk saling menghargai. Dampak positif dari diferensiasi tersebut adalah menempatkan toleransi sebagai mereka integrasikan sosial, modal dasar untuk saling menghargai. Dampak negatifnya yaitu pemicu terjadinya perkelahian, hilangnya rasa toleransi. Setelah melakukan diskusi kelompok, tersebarlah hasil diskusi tersebut ke masyarakat. Kesimpulannya akan berjalan oleh berlanjut. Kesimpulannya yaitu dalam kehidupan masyarakat, toleransi sangatlah diperlukan. Dapat dilihat dari kejadian tersebut bahwa jika tidak adanya toleransi, maka akan terjadi kekacauan yang dirasakan dari pihak lain. Berdasarkan kejadian tersebut, pula terdapat beberapa untuk diferensiasi, yaitu diferensiasi etnis, diferensiasi agama, dan diferensiasi pekerjaan. Konflik yang diangkat yaitu konflik antar agama. Hanya itu hasil diskusi kami. Tidak ada pertanyaan dari kelompok lain. Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Ya, silakan kita. Diferensi sosial apa yang terjadi pada peran mereka? Di dalam perantika itu apa diferensiasinya? Diferensiasi yang terjadi ada dua. Yang pertama diferensiasi agama, yaitu perpindahan agama dari Islam menjadi Kristen. Yang kedua diferensiasi profesi, yaitu mengatakan Surya berprofesi sebagai figuran, dan itu menurut emosi Surya. Apakah jawaban beda? Oke. Ada tambahan lain? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak silakan ditutup. Yaitu hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kelompok lagi ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi. Selain daripada ada nama komunikasi Itu kedengaran atau tidak? Kalau tidak, Tidak, betul. silakan lagi. Oke, kelompok Dalam 4. lima membaca. masalah yang terdapat dalam video tersebut adalah adanya konflik batin, sekumpulan percaya yang ikut dalam ritual yang sama, konflik agama antar golongan, adanya akulturasi. Permasalahan
Tidak baca itu boleh dulu. Ya, Bu. Oke, berarti kelompok semua kelompok sudah mempresentasikan. Kemudian ini ya, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi tadi? Yang bisa menyimpulkan? Ada, tadi kan tujuannya adalah bagaimana bentuk-bentuk dari diferensiasi. Kemudian apa ada bentuk diferensiasi yang kamu temui pada nilai-nilai yang tadi? Silakan dijawab. Diferensiasi agama. Oke, yang kedua. Diferensiasi sosial. Ada diferensiasi Sosial. ya, budaya. Budaya. Ras, suku. Coba simak pertanyaan Ibu. Dari video yang ditayangkan tadi, ada berapa bentuk diferensiasi sosial? Tiga. Apa saja yang agama, kemudian etnis, kemudian seleksi. Ada tiga dari video tadi. Nah, agama itu kan adalah satu bentuk diferensiasi. Ada berapa agama yang ditayangkan pada video? Tiga. Agama apa saja? Berarti etnis yang sah itu adalah agama itu 10. Nah, kalau kamu bedakan mana yang etnis, mana yang agama. Jangan samakan saja etnisnya Kristen. Etnisnya adalah Konghucu, tidak. Dengan disamakan saja. Kalau etnis itu dia adalah suku bangsa. Kemudian diferensiasi agama. Kemudian ada diferensiasi profesi. Nah, di situ kan ada dibedakan oleh beberapa pemain. Itu ada diferensiasi sosial profesi. Ada apa saja di situ profesinya? Apa saja profesi? Restoran, karyawan, Terus sama dengan berdagang ya. Kemudian ada karyawan, aktor, kerja. Kemudian ada aktor. Kemudian yang nikah itu dia menjaga perpustakaan, Kemudian si Soleh kemarin, Soleh itu ketua NU, dia adalah sebagai bahasa NU yang menjaga keamanan di malam kan itu ceritanya. Nah, berarti ada berapa bentuk yang kamu temukan sama bentuk diferensiasi? Ada tiga. Bisa kamu bedakan? Satu. Nah, kemudian apa lagi ya? Sikap yang harus dikembangkan dalam keanekaragaman itu. Toleransi. Nah, pertanyaan Ibu, siapa yang bisa menyebutkan beberapa contoh sikap toleransi yang ada di film itu? Ya, kita menjalankan ibadah, oke, menjalankan ibadah sesuai dengan keadaan masing-masing. Karena kalau lihat itu di video yang ini etnis yang ini dia sembahyang, kemudian yang muslim dia sholat, gitu kan? Berarti menjalankan kepercayaan masing-masing. Kemudian apa toleransinya lagi? Waktu di warung, toleransinya apa lagi? Membedakan masakan di sana. Membedakan masakan kita. Apa yang dibedakan? Peralatannya. Oke. Ini peralatannya yang muslim. Kalau ini yang muslim ya. Dibedakan masakannya, dibedakan alatnya. Kemudian apa lagi? Ukuran puasa apa kira-kira? Menutup warungnya. Apa? Menutup warungnya. Menutup warung selama bulan puasa. Oke, kemudian apa lagi bentuk dari toleransinya? Kamu ketahui. Ada yang di akhir itu? Di akhir Hendra masuk Islam. Hendra masuk Islam. Bentuk toleransi? Tidak. Apa lagi? Membantu. Membantu apa? Membantu di selamatkan umum saat Membantu keamanan ketika terjadi pengeboman ya. Jadi ada soal itu dia sebagai bangsa menjaga keamanan. Padahal yang ada di
Konsep diferensiasi tadi sudah Ibu jelaskan ya. Konsepnya itu diferensiasi itu adalah sesuatu hal yang sama saja. Penggolongan masyarakat pada yang sama, sejajar, horizontal dan tidak ada vertikal. Itu yang baik. Ini agama Islam ini yang baik, pasti berada di atas tidak ya. Ini yang Islam buruk ini. Nah kemudian dampak yang ditimbulkan dari apa namanya? Diferensiasi itu apa dampaknya? Dampak dari diferensiasi tadi yang ada di video. Dampak negatifnya apa contohnya? Terjadi perkelahian. Kemudian terjadi apa lagi? Coba kamu lihat itu di video tadi. Jadi apa? Dampak negatifnya, pemusuhan. Apa dampak negatifnya yang sudah kamu baca tadi? Terjadi apa dia? Antara Islam dan non-Muslim itu terjadi apa? Perkelahian. Adanya konflik. Nah, kan ada itu di video yang ditayangkan. Ada konflik antar yoga. Ada konflik antar orang dengan bisnis, dengan finansi. Jadi itu dia dampak dari diferensiasinya. Pertama ada konflik itu, dampak negatifnya. Berarti bisa kamu pahami? Bisa ada pertanyaan? Apa nih komputer KPD-nya satu orang yang KPD-nya? Coba dikumpulkan KPD-nya. Menyimpulkannya udah, tapi kamu udah bisa menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini. Kemudian kamu paham tidak kalau kita menggunakan KPD, kemudian kamu diskusi, kamu bisa memahami atau membangun informasi tentang video yang ditayangkan. Oke, siapa yang bisa mengulang lagi berapa bentuk diferensiasi? Tidak. Kamu masih ingat ini? Oke, berarti tidak paham. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidaklah. Kalau tidak ada pertanyaan, oke ya. Untuk minggu besok, pertama kita minggu besok ya, kita harus belajar lagi tentang materinya klasifikasi sosial. Yang tadi adalah diferensiasi. Diferensiasi itu kan perbedaan secara horizontal. Nah, yang klasifikasi itu apa? Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi tolong kamu baca bukunya, buku tentang materi stratifikasi sosial. Nah itu adalah juga untuk jadi rangkuman tadi silakan kamu catat catatan ya. Dalam rangkuman itu tentang materi diferensiasi. Nah ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada pertanyaan? Oke. Nah kalau tidak ada pertanyaan, itu pembelajaran kita ya. Siapa yang berbuat kelasnya digunakan untuk ditutup pembelajaran. Semangat siap. Jangan